Sekarang langsung masuk aja materi ya. Strong why gitu ya. Alasan kuat mengapa sih digital marketing itu perlu. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang era hari ini tuh sedang ramai apa sih begitu. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0. Mungkin teman-teman ini ya familiar dengan istilah ini. Kalau istilah akademisnya adalah sebuah kondisi atau sebuah perubahan cara manusia memindahkan barang yang tadinya dengan energi mekanik sekarang berubah dengan mesin, berubah lagi dengan gelombang dan seterusnya. Contoh aja masalah pengiriman pesan. Dulu mengirim pesan itu harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang cukup dengan gelombang atau jaringan internet gitu. Nah, revolusi industri ini saat di mana eranya era digital atau eranya internet. Makanya ada beberapa teknologi yang lahir di revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things. Itu teman-teman tahu lah ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada cloud computing. Itu tempat penyimpanan. Kemudian ada learning machine. Learning machine itu di bahasa revolusi industrinya learning machine, tapi di bahasa konvensionalnya namanya business development. Jadi pemutusan sesuatu. Misalkan gini, kayak Gojek tuh, Gojek itu mengantarkan kopi ke Cikutra 500 kopi setiap hari. Itu kan bisa ini ya, learning machine itu bisa memutuskan, oh di sini di Cikutra bisa buat kedai kopi begitu. Nah, kalau di konvensionalnya business development gitu. Jadi ketika tahu ada data orang yang datang ke sana 500, maka kita memutuskan bahwa kayaknya di sini dibangun kopi. Nah, itu learning machine itu kayak business development lah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada sensor, apa ya? Bukan sensor istilahnya. Ya intinya hari ini sensor tuh marak lah gitu. Oh, artificial intelligence, maaf. Ya, artificial intelligence, banyak robot-robot yang dia itu bisa bergerak maju karena garis warna merah dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di revolusi industri 4.0 sehingga bagi kita selaku insan gitu ya di muka bumi ini, selaku orang Indonesia untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini, maka yang kita lakukan adalah ya shifting gitu ya, berpindah. Ketika orang pakai internet ya kita pakai internet. Ketika orang pakai WA, kita pakai WA. Ketika orang lain pakai apa. Untuk merespon ya artinya merespon pasar lah. Karena kalau tidak seperti itu, kita ketinggalan. Nah, ketinggalan yang dimaksud adalah disruption era gitu. Jadi disruption era ini adalah sebuah perubahan yang begitu cepat. Jika kita tidak mengikuti, maka kita akan runtuh gitu. Seperti halnya yang dikatakan oleh seorang guru besar guru besar manajemen di Indonesia di UI gitu ya, namanya Profesor Dr. Renal Kasali kalau tidak salah. Dia nulis artikel Musuh Tak Terlihat gitu ya. Dia menyampaikan di artikel tersebut bahwa dulu gitu ya di Amerika tidak pernah terpikir perusahaan kecil dikalahkan oleh perusahaan besar, ratusan perusahaan besar dikalahkan oleh perusahaan kecil. Dan akhirnya apa? Ya yang terjadi adalah ratusan perusahaan besar kalah dengan perusahaan kecil. Dan itu sejalan dengan yang di Indonesia. Pada waktu itu, 2017 sampai 2018, saya melihat di Gedung Sate, driver Bluebird mendemo Gojek gitu. Ketika Gojek waktu itu masih kecil gitu. Kan hitungannya Gojek itu kecil gitu ya. Gojek itu kecil, dia meruntuhkan Bluebird yang begitu besar. Nah, itu yang disebut disruption era. Sehingga semuanya terus shifting, harus berpindah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Bluebird hari ini. Jadi kerennya Bluebird itu dia pakai design thinking, gimana caranya para customer-nya kembali lagi ke Bluebird. Sampai akhirnya kalau teman-teman cek di YouTube, ada campaign yang bagus, yang ini sering diputar di mana-mana, yang tujuannya adalah bagaimana caranya para customer Bluebird tuh masih setia dengan Bluebird-nya. Itu menarik tuh gitu ya. Jadi intinya adalah perusahaan supaya tidak kalah hari ini harus shifting, harus berpindah, harus segera cepat berubah gitu ya.
Itu menarik, coba cari aja di apa namanya di YouTube video tentang Bluebird, itu menarik pokoknya. Keren, yang dia sampaikan adalah bahwa kita harus berubah. Kita punya driver-driver yang butuh mata pencaharian. Maksudnya itu menarik lah pokoknya. Teman-teman nonton aja, atau nanti saya di akhir akan menyampaikan link YouTube-nya gitu tentang Bluebird saat dia berubah. Ternyata orang di balik layarnya adalah anak-anak muda gitu. Nah, next. Nah, kemudian hari ini juga ada namanya konseptual era. Jadi konseptual era itu era kreativitas dan inovasi. Kenapa demikian? Jadi dulu sebelum era ini gitu ya, muncul namanya marketplace. Marketplace itu kan seragam ya. Mau beli HP isinya Xiaomi apa begitu, Samsung apa begitu, harganya banting-bantingan gitu ya. Jadi dia ingin memenangkan pertarungan, maka siapa yang paling harganya kecil dia yang akan menang gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu terus begitu ya. Ya harus berinovasi. Jadi waktu itu jenuh gitu ya. Jenuh marketplace itu sama dan seterusnya, akhirnya muncullah ide untuk kemudian berinovasi untuk memenangkan pertarungan. Sehingga muncullah apa namanya? Profesi-profesi baru, selebgram, content creator, digital marketer dan seterusnya, yang mereka itu kreatif, inovatif. Coba aja sekarang bertebaran konten-konten baru gitu ya. Itu konten-konten yang kreatif, inovatif, teman-teman bisa cek di Instagram, di Facebook dan seterusnya. Nah, ini konseptual era, sehingga kita perlu merespon itu gitu ya. Artinya apa? Untuk memenangkan pertarungan harus kreatif dan inovatif. Nah, ini yang kemudian membuat kita harus coba mempelajari digital marketing. Pentingnya digital marketing itu karena era COVID. Kalau disruption era, perusahaan besar mengalahkan perusahaan kecil. Kalau COVID era sekarang, mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, mau perusahaan apa, itu hancur gitu ya. Pemerintahan, NGO, dan seterusnya, media, hancur. Loh, kok Kang Ogi bisa bilang begitu? Padahal nggak ada datanya. Saya katakan di awal-awal COVID, saya tidak merasa bahwa bahwa itu terjadi gitu. Saya taunya di berita aja. Tapi kan yang namanya berita tuh kalau nggak divalidasi itu bisa jadi salah begitu ya. Akhirnya apa? Saya keliling, teman-teman, keliling ke warung-warung, saya tanya gimana kondisinya, menurun. Terus kemudian tanya warung lagi, kondisinya menurun dan seterusnya. Sampai akhirnya ada satu kesimpulan, ada satu warung di depan kampus saya masih main, sebenarnya masih makan di situ gitu ya, masih nongkrong. Warung itu saya tanya berapa turunnya. Turunnya adalah 90%. Ketika yang lain 50%, dia turunnya 90%. Loh, kenapa? Ternyata tidak pakai delivery order. Kebayang di sini? Tidak menggunakan delivery order. Artinya saya punya kesimpulan bahwa kalau satu warung tersebut dia shifting dikit aja, itu bisa jadi penurunannya tidak sampai 90%, bisa jadi cuma 50%. Karena menggunakan teknologi, tapi yang terjadi adalah 90%. Nah, itu yang pertama. Saya dapat kasus itu di 3-4 bulan pertama. Nah, itulah kenapa akhirnya saya buat sharing digital marketing itu untuk membantu UMKM gitu. Sampai akhirnya berjalan 8 bulan, ada satu media besar, sudah nasional, itu hancur. Bahkan yang levelannya internasional juga, saya tidak perlu sebut namanya, itu hancur. Dan itu kebetulan saya jadi salah satu konsultan di media tersebut gitu. Dan sampai sekarang revenue stream-nya atau pemasukannya 0. Wah, luar biasa kata saya. Nah, kemudian lagi saya cek lagi COVID itu, oh ya, bisnis konsultan. Kayak seperti saya, digital marketing juga sama. Dia segmennya corporate, dia tidak menerima order di bawah 25 juta, bisa kebayang ya. Tidak menerima order di bawah 25 juta. Dia pada waktu sebelum COVID itu berkembang gitu ya. Yang mengelola 6 orang komisarisnya, terus kemudian para pegawainya itu sampai 23. Ketika sebelum COVID itu wah luar biasa. Banyak orderan begitu. Sampai akhirnya ketika COVID datang, sekarang untuk bayar karyawan aja kesulitan gitu. Nah, itu ini COVID ini sampai luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya saya punya kesimpulan lagi bahwa digital marketing juga belum tentu bisa membuat kita survive. Tapi perlu strategi-strategi khusus. Contohnya mainannya sekarang UMKM. Ini sejujurnya
yang tadi yang 25 juta tadi tidak menerima order di bawah 25 juta, dia coba turun grade gitu ya. Segmennya berubah jadi UMKM. Alhamdulillah mulai stabil dan seterusnya. Dan semuanya beberapa bisnis yang akhirnya dia memainkan UMKM sebagai target marketnya, dia mulai tumbuh gitu. Ya artinya apa? Bukan kita ngambil keuntungan dari kondisi UMKM yang begitu, tapi ini saling menguntungkan gitu. Artinya apa? Artinya digital marketing itu bisa kita gunakan, bisa kita optimalkan, tentunya dengan strategi-strategi yang tepat. Nah, itulah kenapa akhirnya dari 5 hal ini pentingnya digital marketing, kemudian bukan hanya sekedar kita mengerti teknisnya, tapi juga kita perlu strategi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, saya bahas dulu nih. Hasil sensus penduduk 2020. Ini kemarin viral banget ya, bahwa di Indonesia itu, jumlah penduduk Indonesia, hasil SP, saya nggak tahu SP itu singkatan dari apa, yang pasti ini dari BPS, Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa 270,20 juta jiwa sekarang di Indonesia yang hidup begitu. Kalau dulu 245 juta, kemudian 2019 saya cek itu 260-an, sampai sekarang bertambah lagi 270,20 juta jiwa. 3 tahun yang lalu ada penjelasan bahwa ke depan nanti ada yang namanya bonus demografi. Usia produktif dari umur 25 tahun sampai 60 tahun itu kan usia-usia produktif bekerja begitu ya, itu totalnya 70%. Totalnya 70%, dan itu akan berlangsung tahun 2020 sampai 2030 gitu ya. Dan yang terjadi hari ini muncul Badan Pusat Statistiknya, datanya muncul. Benar. Di sini terlihat ya, baby boomers 11% atau 12 lah begitu ya. Kemudian generasi Z 21,8%, kemudian millennials 25,87%, dan generasi Z dan post Gen Z 10,88 dan 27,94. Di sini kalau saya jumlahin gitu ya, dari Gen X sampai Gen Z itu yang dikatakan usia produktif gitu ya, usia 25 tahun sampai 60 tahun, ini totalnya ada 20, 70%, bahkan menuju 80 begitu. Artinya apa? Artinya proyeksi di masa lalu 3 tahun yang lalu tuh sekarang terjadi gitu. Dan data yang menarik adalah Gen Z 27,9%. Artinya apa? Artinya pengguna media sosial itu sangat banyak. Karena Gen Z ini dikenal sebagai digital native gitu ya. Jadi kesehariannya dia udah brojol aja gitu ya, brojol dari kandungan ibunya gitu ya. Itu udah familiar dengan yang namanya HP begitu. Dan itu yang terjadi. Nah, kaitannya dengan slide selanjutnya begitu ya. Nah, ini data tahun 2019. Total populasi di Indonesia tadi 268. Di sini saya ambil lagi Januari 2010 itu 272, sama ya begitu ya, sama. Nah, mobile phone connection, orang-orang yang terkoneksi dengan mobile phone itu ada 338. Mengapa lebih besar daripada populasi? Karena saya aja HP 2. Kadang HP dulu pernah saya sampai HP 4 nih. Gunanya buat apa? Ada CS, ada buat foto doang, ada buat kontak-kontakan gitu ya. Ya ini yang terjadi begitu. Ini yang terjadi, dan saya yakin teman-teman yang di sini juga HP-nya ada yang 2, ada yang 3 begitu. Seperti itu. Nah, ini hampir sama lah. Terus pengguna internet 175 million, 175 juta, 64%. Ini data real ya. Terus kemudian yang aktivitas sosial medianya ada 150%, 50% lebih gitu ya. Maaf, 150 juta dan penetrasinya 56%. Kemudian mobile social media user, pengguna sosial media lewat mobile itu adalah 130%, 48%. Nah, ini naik nih 2020. Hampir 70% pengguna internet. Artinya apa? Artinya kita gitu ya, hidup di dunia ini sudah dikelilingi dengan internet atau Internet of Things, ataupun aktivitas kita hari ini media sosial. Jangan jauh-jauh membuktikan itu. Cek aja ketika teman-teman bangun tidur, kalau dulu yang dicek adalah jam, gitu ya. Kalau yang punya jam, kalau sekarang kan yang punya HP pasti ngeceknya HP dulu. Untuk apa? Ngelihat jam begitu. Kadang bukan jam duluan yang dicek adalah apa? Beep. Enggak ya, bukan beep ya. Masih WA ya, masih WA. Bukan beep ya.
Kalau sekarang kan ini lagi rame nih, BIP, BIP gitu ya. Tapi sekarang tetap orang masih ngecek WA. Artinya apa? Artinya orang sangat lekat dengan itu. Nah, ada teori marketing namanya stickiness strategy, teori kelekatan. Jadi dulu orang memasarkan produk lewat atau menyampaikan informasi lewat mading-mading, tapi hari ini orang menyampaikan informasi lewat sesuatu yang lekat dengan manusia. Apa itu? HP. Sehingga keputusan untuk belajar digital marketing, untuk mengoptimasi HP, itu adalah keputusan yang sangat tepat pada hari ini. Untuk apa keperluannya? Bagi dia yang kemudian harus bertahan hidup, maka sangat penting untuk mempelajari tentang digital marketing. Nah, ini juga data selanjutnya ya, mobile internet uses. Penggunaan mobile internet, total number of mobile internet user, pengguna internet adalah 171 juta. Kemudian total penggunaan selama sehari itu 4 jam,46. Ada data tuh kalau nggak salah sampai apa ya, sampai 8 jam begitu ya sehari gitu. Dan seterusnya, ini teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, ini juga penggunaan device-nya gitu ya. Smartphone 60%, laptop laptop 22% dan seterusnya. Ini kebetulan saya juga web developer. Jadi hari ini web itu sudah mobile friendly gitu ya, mobile friendly. Jadi tidak lagi dibuat untuk keperluan desktop, tapi keperluan HP. Contohnya, kalau teman-teman akses kitabisa.com dan crowdfunding yang lainnya, coba dicek aja ya, crowdfunding yang lainnya, itu tampilannya itu udah tampilan HP. Bahkan kalau sekalipun di desktop gitu ya, sekalipun di desktop, dia tidak full penuh, tapi sebagian gitu. Karena apa? Karena ini datanya nih. Smartphone itu orang menggunakan sosial media itu lewat smartphone seperti itu. Nah, oke, tadi kita sudah sampai pada bahwa kita ini butuh belajar digital marketing, butuh mengoptimalkan media sosial kalau bicaranya untuk survive dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, kemudian kita lebih kerucutkan lagi teman-teman, kira-kira media sosial apa sih yang kemudian banyak orang gunakan. Di sini tahun 2020 Januari, saya ngambilnya Januari ya, bukan akhir Januari gitu ya. Oh maaf, bukan Januari 2021 bukan, tapi 2020. Bisa jadi 2021 berubah teman-teman. Mengapa? Karena kalau dulu nih ada YouTube, WhatsApp, Facebook dan Instagram gitu ya. Kalau sekarang kan karena WhatsApp punya kebijakan tersendiri, Facebook itu punya kebijakan tersendiri dan akhirnya berpengaruh kepada WhatsApp, sehingga akhirnya kemudian ditinggalkan. Bisa jadi hari ini yang utama itu bukan WhatsApp lagi gitu ya, seperti itu. Tapi saya belum tahu datanya, yang pasti ini sosial media yang sangat ramai digunakan. Artinya apa? Kalau pakai teknik stickiness strategy atau teori kelekatan tadi, kita men-share informasi ketika jualan, kalau mau rame, ya pilihannya adalah cari tempat yang rame. Di mana? Di YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Sederhananya, saya mau bertanya kepada Kang Ahmad Hadiansyah. Kalau Akang gitu ya, beli, ini jawab langsung ya, kalau pengen beli nasi goreng, ternyata ada dua tukang nasi goreng di depan kita. Yang satu ramai, yang satu sepi. Pilihannya, Akang belinya yang di ramai atau yang di sepi? Di ramai. Oh gitu, di ramai. Kalau saya yang sepi Kang, karena lapar. Bisa kebayang ya. tapi ternyata logika marketing tuh nggak begitu ya, bukan masalah laparnya, tapi cari yang kadang yang enak, yang rame begitu ya. Ya sama, orang ngeburu sesuatu, mencari sesuatu itu tempat-tempat yang ramai, sehingga sangat logis kalau kita mengoptimasi media sosial itu di YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk keperluan bisnis, untuk keperluan berorganisasi, untuk keperluan branding perusahaan, dan seterusnya. Sekarang juga saya ngelola klien perusahaan, klien UMKM, ya aktivitas brand activation-nya itu di YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan seterusnya gitu. Ya yang terlihat di sini aja gitu ya, yang besar banyak digunakan oleh orang tuh apa begitu. Nah, kemudian baru mulai masuk ke what is digital marketing ini. Mohon maaf, saya tidak jago bahasa Inggris. Yang pasti intinya adalah sebenarnya apa sih
digital marketing itu. Nah, digital marketing adalah upaya pemasaran produk dengan menggunakan media digital dan jaringan internet. Nah, pemasaran produk yang dimaksud itu tidak harus produk berupa fisik, gitu ya. Bisa juga informasi, bisa juga produk digital. Kalau di dunia digital marketing itu produk itu nggak hanya itu ya, nggak hanya produk fisik, tapi produk digital juga ada. Contohnya e-course, gitu ya, kayak skill academy itu kan e-course tuh, video-video yang dijual, kemudian ada aplikasi-aplikasi, kemudian ada checklist yang dijual, e-book yang dijual dan seterusnya, itu namanya produk digital. Dan ada juga pemasaran informasi, artinya bagaimana informasi itu bisa sampai ke banyak orang gitu. Nah, itu digital marketing. Nah, digital marketing penting untuk dilakukan karena pertama bisa digunakan semua jenis bisnis. Jadi bagi teman-teman yang berbisnis ini bisa digunakan, bahkan bagi teman-teman di entitas ABCGM itu Komite Pembangunan Pemerintahan ya, atau provinsi ataupun negara gitu ya. A-nya itu adalah akademisi, B-nya adalah bisnis, G-nya adalah government, A, B, C-nya adalah community, nah kemudian M-nya adalah media. Nah, kalau 5 komite ini ingin besar hari ini gitu ya, ya gunakan digital marketing gitu. Dan sekarang hampir semua menggunakan digital marketing, apalagi masa-masa COVID gitu ya, baik itu pemerintahan dan seterusnya, karena ya interaksi kita nggak bisa langsung, karena COVID itu kan COVID itu akhirnya membuat manusia punya sebuah peraturan bahwa kita tidak bisa bertemu orang kecuali dengan berjarak begitu. Jaraknya antara 1 sampai 2 meter ya, saya nggak tahu datanya, yang pasti sekitaran itulah begitu. Sehingga itu bisa digunakan bukan hanya di bisnis saja, tapi di komite-komite yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian meningkatkan pendapatan dengan efektif, ini kalau bicara bisnis ya. Kemudian ada mampu menjangkau target konsumen spesifik. Bisa digunakan apapun perangkat yang digunakan, dapat membantu membangun brand bisnis Anda. Nah, itu teman-teman. Jadi karena kaitannya ini dengan bisnis, ya intinya digital marketing itu sangat bermanfaat untuk keperluan bisnis kita. Begitu. Bahkan ada satu kasus gini, orang hanya dengan mengoptimalkan Instagramnya, itu dia bisa jual rumah harga 3,5 M. Bisa kebayang nggak? Itu ada komunitasnya bahkan gitu. Dan kebetulan si orang yang jualan rumah ini 3,5 miliar ini adalah teman saya dekat gitu. Seperti itu. Jadi artinya sangat bisa kita menjual apapun di internet. Yang penting mah perlu konsisten ya, sama aja lah ya, untuk mencapai sesuatu kita perlu konsisten begitu. Oke, selanjutnya, nah aktivitas of digital marketing. Aktivitasnya apa aja begitu? Kadang orang mikir ya, jualan di internet tuh kita punya baju langsung jualin, mau nggak nih beli gitu kan? Kan kalau konvensional begitu ya, kita punya baju, mau nggak loh beli baju ini begitu. Nah, itu yang disebut hard selling. Nah, aktivitasnya itu kalau saya jabarkan, aktivitasnya ada 2. Yang pertama adalah soft selling, yang kedua hard selling. Tapi saya menyarankan untuk aktivitas digital marketing ini teman-teman menggunakan soft selling. Mengapa? Kalau soft selling itu jadi akunnya tumbuh. Kalau hard selling itu kadang akunnya nggak tumbuh. Mengapa begitu? Gini, misalkan kita iklan langsung nih, iklan setiap hari gitu ya, di grup, di Instastory kita dan seterusnya. Kira-kira kalau saya tanya Kang Ahmad Hardiansyah lagi gitu ya, saya tanya lagi, Kang, kalau Akang dapat iklan setiap hari, bosen nggak Kang? Apa Kang? Kalau ada iklan datang ke Instagramnya Akang, ke media sosialnya Akang, atau datang setiap hari ke Akang, kira-kira bosan nggak? Bosan kan? Nah, bosan ya. Nah, itu yang disebut hard selling, tuh bosan. Artinya kalau kita bosan, orang lain juga bosan gitu ya. Jadi bikin risih perlu malah, Kang. Bikin risih. Maka perlu soft selling begitu ya. Jadi nggak langsung nih harganya segini, nggak, tapi soft selling. Nah, kalau di istilah digital marketing ada namanya funnel marketing atau corong marketing gitu ya. Ini adalah bagan corong marketing atau funnel marketing yang biasa dibahas oleh para digital marketer. The purchase funnel sama aja. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah awareness,
yang kedua ada interest, yang ketiga desire, yang keempat action, gitu ya. Kalau di literatur yang lain atau referensi yang lain ini jadi 3. Awareness, evaluation. Jadi evaluation itu isinya adalah interest dan desire, purchase itu pembelian, sama dengan action, gitu ya. Biasanya dikenal dengan AIDA, awareness, interest, desire, action, atau awareness, evaluation, purchase. Yang pertama, awareness, sadar dengan masalah yang dimiliki, sadar dengan keberadaan Anda. Jadi, untuk bisa jualan, teman-teman nggak bisa langsung, Kang Ahmad, beli ini produk saya. Nggak begitu, tapi kita edukasi dulu. Masalah apa yang lagi muncul di benak konsumen. Kemudian, kita tuh siapa, begitu ya. Kita tuh siapa, gitu. Belum apa-apa, langsung kita jualan. Mereka belum kenal kan saya, begitu. Jadi diperkenalkan dulu produknya apa dan seterusnya. Kemudian evaluation, bikin orang tertarik. Mengetahui bahwa produk layanan Anda sebagai solusinya. Menimbang dan membandingkan pilihan yang disediakan. Dan terakhir, purchase, siap melakukan pembelian. Intinya teman-teman, untuk bisa melakukan penjualan baju, teman-teman harus memperkenalkan dulu teman-teman itu siapa, produk bajunya gimana, sampai akhirnya mereka punya hasrat, keinginan untuk beli, gitu ya. Atau sederhananya, awareness itu menjangkau mereka, evaluation itu bikin mereka tertarik, nge-like, comment, share, dan kemudian follow, baru purchase itu adalah penjualan. Begitu. Kebayang habis ini ya? Nah, ini namanya istilahnya kalau di dunia marketing customer pet, atau pola customer. Dulunya customer itu beli ya tinggal beli, kalau sekarang ini ya langsung aja begitu. Maaf, tadinya orang langsung beli, kalau ini sekarang melalui alur tertentu, gitu ya. Bahkan hari ini customer pet-nya gitu ya, yang tadinya orang itu terakhirnya adalah beli, hari ini advocate. Advocate itu merekomendasikan. Tandanya apa? Tandanya ada di media sosial itu ada share gitu, fitur share gitu ya. Jadi sekarang orang akan lebih percaya pada satu produk kalau banyak yang nge-share, gitu ya, banyak yang nge-share. Kadang kita ke Tokopedia aja, kalau ingin tahu produk ini bagus atau enggak, tidak perlu mencari ingredientnya, komposisinya, dan seterusnya. Cek aja bintangnya, betul ya? Betul ya? Nah, seperti itu. Itu yang terjadi hari ini, gitu ya. Nah, baru kemudian kita bahas hard selling. Kalau tadi soft selling, intinya teman-teman jangan langsung jualan, tapi belikan edukasi terlebih dahulu. Nah, hard selling, nah ini jualan langsung gitu ya. Jualan langsung tuh gimana ya? Tadi saya punya kaos, mau nggak beli kaos? Nah, sesederhana itu, gitu ya. Atau apa ya istilahnya kalau selling itu ya sebenarnya dari keseluruhan ini selling itu istilahnya moving through stages, bergerak pada tangga-tangga tertentu. Jadi untuk jualan sama marketing itu beda. Kalau jualan itu tadi caranya edukasi, pastikan mereka tertarik, terus kemudian jualan. Dah tuh alurnya kayak gitu. Kalau marketing tuh penuh dengan kreativitas, gitu ya. Jadi ini saya sedang membahas tentang selling, penjualan. Nah, baru terakhir sebelum kita pertanyaan, tadi kan kita melakukan aktivitas ini nih, aktivitas apa namanya? Soft selling. Nah, soft selling ini kita bisa istilahkan aktivitas konten kreator, membuat konten, gitu ya. Jadi kan edukasi, kemudian pengenalan, membuat mereka follow, membuat mereka tertarik, itu kan aktivitas membuat konten begitu ya. Sampai akhirnya kita bisa jualan. Nah, ada 3 hal yang teman-teman perlu perhatikan dalam membuat konten. Yang pertama adalah content ideation, ide kontennya. Jadi apa dulu nih postingannya, logo dulu, habis logo apalagi, habis apalagi gitu. Jadi dari posting logo, posting keunggulan, posting kelebihan, posting ingredient, komposisi dan seterusnya, itu perlu difikirkan idenya gitu ya. Perlu terpola, jangan sampai tiba-tiba di pertengahan jualan gitu ya. Belum edukasi, belum apa langsung jualan. Enggak gitu ya. Itu mah hard selling. Kalau ini mah kita soft selling. Jadi perlu ide. Nah, kemudian content creator atau content creation harus dikreasikan. Bentuknya apakah video, apakah poster, apakah carousel, apakah yang lainnya gitu. Jadi sebagus mungkin.
Walaupun sebenarnya di digital marketing, ini bocoran aja buat teman-teman kalau teman-teman belajar digital marketing, content creator tuh kadang nggak perlu kalau orang digital marketing. Jadi ada dua persepsi nih. Ada content creator, ada digital marketer. Content creator itu fokusnya pada konten. Jadi dia ingin menjual sesuatu itu, ingin menyebarkan informasi seviral-viralnya, itu cukup dengan gimana caranya konten itu dibangun gitu. Tapi kalau digital marketer tanpa konten sekalipun cuma repost aja itu bisa viral. Nah, itu bedanya sama digital marketer. Makanya pada waktu itu saya sempat ngurusin satu media, terus kemudian ditanya, kok yang ngurusinya Akang gitu. Ya, yang penting kan viralnya, bukan ngurus medianya, karena memang pada waktu itu bukan informasi yang tersebarnya. Maksudnya kan kalau fokus jurnalis itu bagaimana mengabarkan sesuatu, itu nggak penting pada waktu itu. Yang paling penting adalah bagaimana ini viral. Nah, itu saya bisa melakukan itu tanpa konten sekalipun gitu ya. Jadi ada teknik-teknik tertentu lah. Mungkin ini di kelas lanjut seperti itu. Nah, itu content creation. Jadi di package, dikemas sebaik mungkin, baik itu berupa video, visualnya, dan seterusnya. Gimmicknya, tagline-nya, dan seterusnya. Nah, baru content spreader. Content spreader itu penyebaran konten. Dulu ada satu organisasi di kampus saya, ini sedikit cerita, itu komunitas desain. Dia bikin copywriting sedemikian rupa, bikin desainnya yang keren banget, sampai akhirnya dia launching si organisasinya, tiba-tiba setelah 2 jam, 3 jam di launching, dia bertanya, kok nggak naik-naik followersnya ya? Tapi dulu Kang Ogi buat media yang logonya aja foto Tugu kampus saya gitu ya, bisa kebayang ya. Jadi saya punya media, logo pertamanya adalah logo Tugu dari kampus saya. Kalau dia, yang komunitas desain itu logonya di-create sedemikian rupa, tapi followersnya nggak naik. Pas saya buat sebelum mereka buat gitu ya, saya buat, itu followersnya naik. Nggak nyampe 1 jam itu udah 700 followers. Bahkan tidak nyampe seminggu itu udah 2.000, 3.000. Loh kok bisa? Nah, ini rahasianya. Rahasianya adalah content spreader. Jadi, sebagus apapun konten, sebrilian apapun idenya, kalau sistem penyebarannya kurang bagus, maka dia akan apa ya? Ya dia nggak akan bertambah followersnya, nggak bertambah likes-nya dan seterusnya. Karena apa? Karena dia tidak fokus pada konten spreader. Nah, oleh karena itu, kalaupun teman-teman nanti jadi praktisi digital marketing, saya harapkan ketiganya ini dalam satu kesatuan gitu. Tidak bisa meninggalkan salah satunya. Tapi kalau teman-teman terbatas nih, kalau berbisnis terbatas, content creation, idenya ada, tapi terbatas dia nggak bisa desain, ya udah kuatin di content spreader-nya, penyebarannya gitu. Atau dikuatin di idenya. Karena apa? Karena kreativitas menurut saya bukan soal visual saja, gitu ya. Kreativitas itu bukan visual saja, tapi keseluruhan dari aktivitas content creator. Terutama lebih khusus lagi idenya. Kalau teman-teman punya ide menarik, itu bisa jadi viral, bisa jadi laku gitu ya. Tidak harus fokus kepada content creation yang kalau teman-teman punya keterbatasan. Tapi kalau udah punya semuanya, pastikan idenya bagus, content creation atau pengemasannya bagus, dan yang terakhir content spreader, penyebaran juga bagus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yogi Gustaman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.